فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى. أما بعد. Ikhwan fiddin, azani wa azakumullah ta'ala jami'an. Kembali kita pada kajian dari kitab Al-Jami'us Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih berkaitan dengan landasan hukum Al-Quran dan Hadis pada materi pengesaan mentunggalkan Rabb semesta alam. Ini materi tauhid, sebuah tulisan milik Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah ta'ala. Dan kita berada pada judul bab tentang fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keutamaan tauhid di antaranya adalah sebagai penghapus dosa. Beberapa dalil telah kita baca, Al-Qur'an dan hadis, dan masih lumayan panjang judul bab ini berserta kandungan dalilnya. Jadi kita akan ambil hadis yang berikutnya. Berkata sang penulis, semoga Allah menjaga beliau, At-Tasi'atu was-Sab'un, hadis yang ke-79. Hadis yang ke-79. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, qala haddatsana Sulaiman bin Harb, kunyanya Abu Ayyub Al-Azdi Al-Washihi, guru dari Imam Bukhari Al-Basri, dan dia thiqah. Qala haddatsana Hammad bin Zaid, Hammad bin Zaid Al-Azdi Al-Jahdami, Abu Ismail. Di sana ada Hammad yang lainnya, dan dua orang halamat itu disilakan dengan Hammadain. Hammad bin Zaid, Hammad bin Salam. Qala haddatsana Ma'bad bin Hilal Al-Ambari. Nah, namanya Ma'bad bin Hilal Al-Ambari Al-Basri. Nah, kata Ma'bad bin Hilal, qala ijtama'na nasun min ahli al-Basrah fadhahabna ila Anas bin Malik radhiyallahu anha. Kata Ma'bad bin Hilal, kami, yani umat manusia, berkumpul beberapa orang dari kalangan penduduk Basrah. Kami pun pergi kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena Anas bin Malik pernah, nah, selain dia adalah Madani, berasal dari kota Madinah, kota kelahiran, tempat tinggal, domisili, namun dia juga pernah tinggal di Basrah, bahkan dia meninggal dunia di Basrah, Anas bin Malik. Kata Ma'bad bin Hilal Al-Ambari, beberapa orang dari kalangan penduduk Basrah pernah pergi kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa dhahabna ma'ana bi Thabit al-Bunani ilaih, dan kami pun pergi bersama, kami pergi dan bersama kami Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani, Thabit bin Aslam al-Bunani adalah murid dari Anas bin Malik. Yas'aluhu lana an hadits syafa'ah. Nah, mereka pergi dengan tujuan untuk bertanya tentang hadis asy-syafa'ah. Jadi pergi menuntut ilmu, pergi mencari ilmu, menanyakan tentang hadis. Fa idza huwa fi qasrihi fa wafaqnahu yusalli ad-duha. Dan ternyata dia sedang berada di istananya.
Kami mendapati dia tengah salat duha. Anas salat duha. Fasta'adanna fa'adina lana wa huwa qa'idun ala firashihi. Kami meminta izin kepadanya, dia pun memberikan izin kepada kami dalam keadaan dia tengah duduk di atas karpetnya atau permadaninya. Faqultu li Sabit, kata Ma'bad, aku katakan kepada Sabit, karena Sabit orang dekat dengan Anas, la tas'alhu an syai'in awwala min hadis syafa'ah. Jangan engkau tanyakan tentang sesuatu kecuali yang paling pertama adalah hadis syafaat. Artinya prioritaskan hadis ini karena kita dengan begitu penuh penasaran ingin mengetahui tentang hadis syafaat langsung dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas. Dari Anas. Faqala, kata Sabit, ya Aba Hamzah, haula ikhwanuk min ahli al-Basrah ja'uka yas'alunaka an hadits syafa'ah. Ada seorang guru. Namun inilah tradisi ashabul hadis, memanggil dengan nama kunyah. Maka seandainya itu adalah guru, dipanggil dengan kunyah itu adalah hal yang sopan. Wahai Abu Hamzah, kata Sabit al-Bunani, wa Sabit adalah murid. Mereka adalah saudara-saudara engkau dari Ahlul Basrah, penduduk negeri Basrah. Mereka datang kepada engkau menanyakan tentang hadis syafa'ah. Tentang hadis syafa'ah, yakni hari kiamat. Akan datang nanti judul bab khusus tentang syafaat. Syafaat adalah milik Allah yang diberikan izin kepada al-musyaffi untuk bisa memberikan syafaat dengan izin dari Allah. Ada juga syafaat jenisnya syafaat yang terlarang, meminta syafaat dari berhala. Wahai Abu Hamzah, mereka adalah saudara-saudara engkau dari penduduk negeri Basrah. Mereka datang kepada engkau untuk menanyakan tentang hadis syafaat. Faqala, akhirnya Anas bin Malik mulai menerangkan kepada mereka hadis syafaat. Haddatsana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qala, mulailah Anas menceritakan. Dia katakan, pernah menceritakan kepada kami yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun berkata, hadis Anas riwayat Imam Bukhari atau Muslim juga ada kata di akhir. Hadis redaksi sampai disebutkan muttafaqun alaih. Kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamati ma jannasu ba'dhum fi ba'd, fayatuna ada." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila hari kiamat saling berkumpulnya, bertemunya umat manusia satu sama lainnya, ini berdesak-desakan. Dan dimaksud hari kiamat pada jenjang ini adalah jenjang padang mahsyar. Dan ini kejadian Nabi SAW menceritakan kepada kita 6 kejadian di padang mahsyar. Fayatuna ada, mereka umat manusia mendatangi ada. Mereka di sini oleh para ulama. Yang diinginkan adalah orang yang memiliki ilmu. Karena mereka mengetahui bahwasanya hanya orang mulialah yang ucapannya kali ini bisa didengar. Dan orang mulia mereka inginkan adalah para nabi dan rasul punya kedekatan dengan Allah. Pertama kali mereka mendatangi Nabi Adam. Fayaqulun, mereka katakan, tidak semuanya tapi sebagian umat manusia, khususnya yang memiliki ilmu. Ishfa' lana ila rabbik. Kata mereka kepada Nabi Adam, mintalah syafaat kepada kami dari Rabb engkau. Syafaat yang dimaksud di sini adalah untuk disegerakan kejadian di padang mahsyar. Karena ketika kisah ini diceritakan, yang dimaksud adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan umat manusia seluruhnya. Dari awal penciptaan peradaban manusia Nabi Adam sampai orang yang paling terakhir lahir sebelum tegaknya hari kiamat, ada semuanya tanpa ada yang bisa lolos. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dekatkan matahari sedekat-dekatnya. Setelah itu masing-masing umat manusia mengucurkan keringat. Dan keringat yang mengucur tergantung dari kadar dosa mereka masing-masing. Ada yang keringatnya membanjiri sampai
mata kaki, sebetis, selutut, sepaha, sepinggang, sedada, seleher, bahkan ada yang tenggelam. Nah, karena saking panasnya matahari didekatkan sedekat-dekatnya, akhirnya mereka mengucurkan keringat yang sesuai dengan kadar dosa mereka. Semakin banyak dosa, semakin banyak pula keringat yang mengucur, menenggelamkan mereka. Fayaqulu, kata Nabi Adam, lastu laha, bukan aku orangnya. Kalian meminta itu syafaat dariku, bukan aku orangnya. Di sebagai riwayat yang lain juga dari riwayat Imam Bukhari, nah, Nabi Adam menyebutkan, karena pertama para ulama datang kepada Nabi Adam, mereka menyebutkan kelebihan Nabi Adam daripada manusia yang lainnya. Nam anta abul bashar, khalaqakallahu biyadih. Engkau adalah nenek moyangnya manusia. Allah ciptakan engkau langsung dengan tangannya, berbeda dengan makhluk yang lain. Allah ciptakan namun dengan ucapkan kun fayakun, jadi maka jadilah. Namun kemuliaan Nabi Adam Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Allah yang bentuk. Namun dia mengatakan lastulaha, bukan aku orangnya. Dia mengatakan bahwasanya aku memiliki kesalahan dan aku malu untuk meminta kepada Rabb. Aku dilarang untuk menyentuh buah di dalam surga, namun aku tetap menyentuhnya. Dia minder. Dia malu. Walakin alaikum bi Ibrahim fa innahu khalilur rahman. Bukan aku orangnya, akan tapi datanglah kalian kepada Ibrahim, karena sungguh dia adalah kekasih Ar-Rahman. Nah, dianjurkan untuk datang kepada Ibrahim dengan alasan bahwasanya dia punya julukan yang tidak diberikan kepada orang lain, Khalilur Rahman. Demikian juga Ibrahim disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya dia adalah Abul Anbiya. Dia adalah bapaknya para nabi, khususnya dari kalangan Bani Israel. Bapaknya para nabi. Fayatuna Ibrahim fayaqulu lastu laha. Mereka mendatangi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim mengatakan, bukan aku orangnya. Artinya jangan minta kepadaku. Dia juga memberikan alasan bahwasanya inni kuntu kadabtu salasa kadzibat. Aku pernah berucap dengan 3 kedustaan. Ini alasan. Artinya dia malu, dia minder untuk meminta kepada Allah karena dia pernah melakukan 3 kedustaan. Kedustaan tersebut ketika dia mengobrak-abrik berhala. Nah, kemudian diminta pertanggungjawaban, dia tidak mengatakan aku atau bukan aku, karena kalau dia katakan aku tertangkap basah. Kalau dia mengatakan bukan aku berarti berdusta. Namun dia katakan dengan bentuk ta'rif, saudaranya kadhib, saudaranya dusta. Tanyakan kepada yang besar, karena yang kecil semuanya hancur, yang besar masih berdiri utuh. Tanyakan kepada yang besar, dia akan berikan jawaban kepada kalian. Kedustaan yang lainnya adalah dia orang satu-satunya dicurigai yang menghancurkan berhala, karena dia adalah musuh berhala ketika itu. Namun ketika dipanggil oleh sang raja, dia mengatakan inni sakim, aku sakit. Bukan yang dimaksud badannya sakit, wa illa dia dalam keadaan sehat wal afiat, namun yang diinginkan adalah hatiku sakit ketika melihat kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dia juga menganggap itu adalah bagian daripada kedustaan dan seterusnya. Dari 3 kedustaan yang Nabi Allah Ibrahim terus terang katakan. Bukan aku, jangan datang kepadaku. Walakin alaikum bi Musa fa innahu kalimullah. Akan tetapi datanglah kalian kepada Musa, Nabi Musa alaihissalam, karena sungguh dia adalah kalimullah, orang yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kelebihan Nabi Musa yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Para nabi seluruhnya memiliki kelebihan. Dari situlah mereka unggul satu sama yang lainnya. Tilkar rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Demikianlah para rasul, kami unggulkan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Sebagian mereka ada yang kami ajak berbicara, sebagian lagi ada yang kami angkat derajatnya dan seterusnya. Akhirnya fayatuna Musa fayaqulu lastu laha. Akhirnya mereka mendatangi Nabi Musa. Namun Nabi Yusuf juga memberikan jawaban yang sama dengan nabi-nabi yang sebelumnya, bukan aku orangnya, tidak tepat. Jangan datangi aku. Dia menyebutkan bahwasanya dia pernah melakukan satu amalan sampai mengakibatkan nyawa seseorang hilang, padahal itu bukan perkara yang turun perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia pernah membunuh orang dengan satu tinjuan, satu pukulan. Langsung mati di tempat orang tersebut, padahal itu tidak berdasarkan wahyu. Dia menganggap ini adalah kesalahan. Walakin alaikum bi Isa fa innahu ruhullahi wa kalimatuh.
Akan tetapi kalian datangilah Nabi Isa, karena sungguh dia adalah ruhnya Allah dan kalimatnya. Ruhnya Allah artinya adalah, dia lahir bukan hasil hubungan suami istri, karena ibunya adalah gadis perawan yang tidak pernah disentuh oleh lelaki manapun. Langsung Allah meniupkan ruh pada ibunya, Maryam alaihissalam. Wa kalimatun. Jadi Nabi Isa alaihissalam disilakan adalah buah hasil dari ucapan Allah atau ucapan Allah itu sendiri. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya penciptaan Isa sama dengan penciptaan Adam. Allah ciptakan, kemudian Allah tiupkan ruh dan Allah katakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Jadi maksudnya di sini ada kalimat itu. Akhirnya fayatuna Isa, fayaqulu lastu laha. Mereka pun mendatangi Nabi Isa. Namun Nabi Isa juga memberikan jawaban bahwa bukan aku orangnya. Bukan aku orangnya. Walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata kita, datangilah kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terakhir, sekaligus orang yang tepat. Fayatuna, kata tadi sana, fayatuni fa aqul ana laha. Akhirnya mereka mendatangi aku pun katakan akulah orangnya. Kalian tepat sasaran kali ini. Kalian datang kepada orang yang tepat. Mau minta disegerakan keadaan di padang mahsyar, segera disingkirkan dari teriknya panas matahari yang didekatkan sedekat-dekatnya ke umat manusia di padang mahsyar, aku orangnya. Aku bisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'asta'dinu 'ala rabbi fayu'danu li wa yulhimuni mahamida ahmaduhu biha la tahduruni al-an fa ahmaduhu bitilkal mahamidi." Aku pun minta izin kepada Rabb, akhirnya Rabbku mengizinkan aku. Meminta izin untuk meminta syafaat. Kemudian Allah ilhamkan kepadaku pujian. Jadi pujian berupa nama dan sifat Allah. Namun kata Nabi SAW, pujian tersebut la yahdurunil an. Aku belum tahu pujian apa itu sekarang ini. Artinya itu adalah pujian yang belum pernah disebutkan di kehidupan dunia sama sekali. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang kita kenal selama ini mungkin ada jumlah 99. Ternyata lebih daripada itu. 99 nama Asmaul Husna. Lebih daripada itu karena kata Nabi SAW, ada nama yang lain yang belum pernah disebutkan di kehidupan dunia. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala selain 99 tersebut. Hanya di momen itu disebutkan. Di dunia belum pernah. Aku memujinya dengan pujian tersebut. Wa akhirru laha sajidan fa yaqulu ya Muhammad irfa ra'sak wa qul yusma lak wasal tu'ta wasfa tushaffa. Kemudian aku pun sujud. Aku turun sujud. Lalu dikatakan kepadaku, wahai Muhammad, angkatlah kepala engkau, ucapkanlah, engkau akan didengar, mintalah akan terkabulkan, mintalah syafaat, misalnya engkau akan diberikan syafaat. Disinilah momennya. Nabi SAW orang yang tepat. Karena momen ini para ulama ketika itu minta kepada Nabi Adam bilang bukan aku. Kepada Nabi Ibrahim memberikan jawaban, bukan aku orangnya. Kepada Nabi Musa, Nabi Isa juga jawabannya sama, bukan aku. Terakhir Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang datang penyebutan tentang maqaman mahmud. Kedudukan yang mulia di hadapan Allah, ini dia syafaat. Minta untuk disegerakan di keadaan padang mahsyar. Faqul ya Rabbi ummati fa yaqulu iltalik fa akhrij minha man kana fi qalbihi mithqalu sya'iratin min iman. Setelah beliau meminta syafaat dengan ucapan beliau atau dikatakan kepada beliau wahai Muhammad, tadinya beliau sujud. Ini di sini barakallahu fikum jami'nya sebagai landasan hukum bahwa
Ketika seorang ingin meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan serta-merta langsung minta, namun gunakan trik-trik yang jitu seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Apa itu? Memuji Allah setinggi mungkin, karena Allah adalah zat yang pantas untuk dipuji, senang untuk dipuji, dan memang berhak untuk dipuji. Memuji Allah. Kemudian aku katakan, wahai Rabbku, umatku, umatku. Jadi beliau sayang kepada umat beliau, termasuk beliau minta kepada Allah, ya Allah selamatkan umatku yang masuk ke dalam neraka. Mungkin mereka punya dosa, sempat dicelupkan ke dalam neraka, tapi keluarkan mereka. Fayaqul, akhirnya dikatakan, intalik, pergilah engkau, pergi ke neraka. Lihat ke dalam neraka, keluarkanlah darinya siapapun yang terdapat di dalam hatinya sebesar biji berupa keimanan, sebesar biji-bijian, biji-bijian tepung. Sebelum menjadi tepung ada butirannya, bulirnya. Nah, yang terdapat keimanan meskipun sebesar itu di dalam hatinya, keluarkan dia. Ini yang dimaksud dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau dari kalangan pelaku dosa besar namun memiliki tauhid di dalam dadanya, dan ini sebagai landasan hukum sekaligus sebagai inti dari hadis keterkaitan dengan judul bab tentang keutamaan la ilaha illallah. Seseorang memiliki kalimat la ilaha illallah di dalam dadanya namun dia berengi dengan dosa-dosa. Nah, hukuman bagi dia adalah akan dicelupkan ke dalam neraka karena dosanya. Kemudian ketika terbayar habis lunas impas, dadanya terdapat la ilaha illallah, la ilaha illallah akan berhak untuk mendapatkan atau pantas untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan masukkan dia ke dalam surga. Jadi ini la ilaha illallah. Tauhid, intinya adalah tauhid. Kata beliau berikutnya, fa'antaliku fa'af'alu thumma a'udu fa'ahmaduhu bitilkal mahabid thumma akhirru lahu sajidan. Aku pun pergi, ada yang dikeluarkan. Sudah ada yang dikeluarkan tadi, yang katanya di dalam dadanya terdapat sebesar biji-bijian keimanan. Kemudian aku pergi lagi, aku kembali lagi memuji Allah dengan pujian yang sama yang tadi aku sebutkan di awal. Lalu aku sujud kali kedua ini. Fayuqalu, kemudian dikatakan kepadaku, ya Muhammad irfa' rasak wa qul yusma wasal tu'ta washfa' tushaffa. Dikatakan kepadaku, wahai Muhammad, angkat kepala engkau, ucapkanlah engkau akan didengar, mintalah engkau akan dikabulkan, mintalah syafaat engkau akan diberikan syafaat. Kali kedua kali ini. Fayaqulu ya Rabbi ummati ummati. Akhirnya aku katakan lagi, aku minta kepada Rabb lagi, wahai Rabbku, umatku umatku. Minta untuk dikeluarkan lagi. Nah, fayaqul, kemudian dikatakan kepadaku lagi, intalik fa akhrij minha man kana fi qalbihi mithqala darratin aw khardalin min iman. Kemudian dikatakan kepadaku bahwasanya pergilah, keluarkanlah dari neraka seseorang yang terdapat di dalam hatinya lebih kecil lagi biji-bijian, biji sawi, bibit terkecil. Nah, dari cikal bakal satu benih tanaman keimanan. Artinya di dalam dadanya meskipun ada keimanan sebesar yang tadi ungkapannya dengan sekecil itu, nah tetap masih mendapatkan keutamaan la ilaha illallah. Fa akhrijhu, keluarkanlah dia. Fa antaliku fa af'alu thumma a'udu fa ahmaduhu bitilkal mahamid thumma akhiru lahu sajidan fa yaqulu ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' laka wa sal tu'ta washfa' tushaffa. Kemudian kali ketiga lagi aku katakan, aku pergi ke Allah, aku sujud, kemudian aku memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang belum pernah disebutkan di kehidupan dunia, baru kali itu di alam akhirat. Aku sujud, kemudian dikatakan kepadaku, wahai Muhammad, angkat kepala engkau, ucapkanlah engkau akan didengar, mintalah engkau akan dikabulkan, mintalah syafaat engkau akan diberikan syafaat. Faqulu ya Rabbi ummati ummati. Kemudian aku katakan lagi, wahai Rabb umatku umatku, sebanyak 3 kali. Nah, umatku umatku. Fayaqulu intalik fa akhrij man kana fi qalbihi adna misqala habbati khardalin min iman. Aku katakan, wahai Rabbku umatku umatku. Kemudian dikatakan kepadaku, pergilah, keluarkan dari dalam neraka siapa yang terdapat di dalam
hatinya lebih kecil daripada biji sawi keimanan. Ya, artinya masih ada tauhid di dalam dadanya dengan unsur terkecil sekalipun. Yang penting tauhid. Fa akhrijhu minan nar fa antaliqu fa'al. Keluarkanlah dia dari neraka, kemudian aku pun pergi, kemudian aku melakukannya. Nah, dan ini sebagai inti dari hadis berkaitan dengan judul bab, bahwasanya bahkan dengan tauhid yang mungkin unsur terkecil, bagian dari dalam hati kita, al-muhim ada tauhid. Nah, tauhid yang dimaksudkan di sini yang bermanfaat, dan akan datang kepada judul-judul bab setelahnya. Bahwa tauhid yang bermanfaat adalah tauhid yang terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, tauhid yang terpenuhi syaratnya akan datang nanti sekitar 7 atau 8 syarat yang sampai terus dibawakan. Bermanfaatnya ucapan kalimat la ilaha illallah seseorang apabila terpenuhi syarat tersebut. Alinea terakhir kita baca, kita selesaikan. Falamma kharajna min 'indi Anas. Titik sampai cinta di hadisnya. Sekarang kita kembali ke alur cerita. Tadi ada nama Ma'bad. Nah, namanya Ma'bad bin Hilal Al-Ambari. Dia cerita bahwasanya kami pernah masuk kepada Anas bin Malik dengan perantara dari Sabit bin Aslam Al-Bunani, murid dari Anas. Lalu sampai diceritakan, Anas menceritakan tentang hadis yang baru kita selesai darinya, yang didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke awal cerita, falamma kharajna min indi Anas fa qultu li ba'di ashabina. Ketika kami keluar dari sisi Anas, setelah mendengar hadis yang luar biasa ini, kami pun keluar darinya dan kami katakan sebagian kita kepada sebagian yang lain. Lau mararna bil Hasan wa huwa mutawarin fi manzili abi Khalifah. Fahaddatsnahu bima haddatsana Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Akhirnya kami katakan, seandainya saja kami mendatangi Hasan dalam keadaan dia sedang bersembunyi, sedang menyendiri di rumahnya Abu Khalifah. Lalu kami menceritakan kepada dia apa yang kami dengar dari Anas barusan, hadis ini. Jadi mereka ingin sampaikan ini kepada yang lainnya. Fa'atainahu fasallamna alaihi fa'adina lana. Faqulna lahu ya Aba Sa'id ji'naka min 'indi akhi Anas bin Malik. Radhiyallahu anhu falam nara misla ma haddatsana fi syafa'ah. Nah, kemudian kami mendatanginya, kami berikan salam kepada dia, kami meminta izin dan dia pun berikan izin kepada kami untuk masuk, dan kami katakan, wahai Abu Sa'id, kami datang sekarang kepada engkau dari sisi saudara engkau Anas bin Malik, dan kami barusan mendengar dari dia hadis tentang syafaat, hadis yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Faqala hi fahaddatsnahu bil hadits fantaha ila hadzal mawdi'. Kemudian dia katakan, ayo ceritakan kepada aku apa yang kalian dengar. Kami pun ceritakan kepada dia tentang hadis sampai pada titik ini yang tadi kita telah baca dan simak bersama, yang mereka dengar dari Anas. Faqala, kata Abu Sa'id, hi, tambahkan lagi. Faqulna lam yazid lana ala hadza. Nah, Abu Sa'id meminta tambahkan, masih ada lanjutannya. Anas cuma sampai di titik tersebut, tidak ada yang lainnya. Dan dia tidak tambahkan yang lainnya. Faqala laqad haddatsani wa huwa jami'un mundu 20 sanatan fala adri anasiya am kariha an tattakilu. Kemudian Abu Sa'id mengatakan bahwasanya, Abu Sa'id Al-Khudri di sini mengatakan bahwasanya sungguh aku telah mendengar hadis ini jauh sekitar 20 tahun yang silam. Dan aku tidak tahu apakah dia lupa atau dia membenci, tidak suka untuk menyampaikan potongan yang setelahnya dari hadis ini. Qulna ya Aba Sa'id fahaditsna. Akhirnya mereka mengatakan, kata Ma'bad bin Hilal Al-Ambari, wahai Abu Sa'id, ceritakan lanjutannya. Mereka penasaran juga, ternyata masih ada lanjutan dari hadis ini. Ceritakan kepada kami. Fahaddatsna fadhahika. Akhirnya dia pun menceritakan kepada kami sambil tertawa. Nah, wa qala khuliqal insanu ajula. Sambil tertawa dan mengatakan bahwasanya manusia diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Untuk permasalahan ilmu, kenapa tidak? Nah, mereka sudah mendengar hadis yang ternyata luar biasa. Artinya penanaman harapan yang besar ketika dia adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting tauhid. Yang penting tauhid. Seandainya pun memiliki dosa, selama tauhid masih ada di dalam dada, harapan besar dari umat Nabi SAW adalah akan dikeluarkan dengan syafaat Nabi SAW dan dimasukkan ke dalam surga. Ini saja sudah senang kita dengar, ternyata masih ada tambahannya lagi. Nah, akhirnya mereka penasaran.
ma dzakartuhu illa wa ana uridu an uhadditsakum haddatsani kama haddatsaku bihi. Nah, kemudian kata Abu Sa'id, kalian sungguh tergesa-gesa. Aku akan sebutkan kepada kalian. Nah, aku tidak akan sebutkan kepada kalian kecuali apa yang akan aku sebutkan ini. Maksudnya di sini adalah bahwasanya dia akan sebutkan tambahan dari apa yang ada di atas, karena di atas cuma 3 kali penyebutan. 3 kali. 3 kali Nabi SAW datang sujud, memuji Allah, kemudian meminta syafaat. Qala, dia lanjutkan apa yang diceritakan oleh Nabi SAW kepada dia, kepada Abu Sa'id. Thumma a'udur rabi'ah, fa'ahmaduhu bitilka al-mahamidah, thumma akhirru lahu sajidan. Fayuqalu ya Muhammad irfa' rasak wa qul yusma' wa sal tu'ta washfa' tushaffa. Dikatakan kali yang keempat kali ini. Nah, aku pun pergi memuji Allah dengan pujian tersebut. Aku sujud. Dikatakan sujud di bawah arsy di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan kepada aku, wahai Muhammad, angkat kepala engkau. Ucapkanlah, ucapan engkau akan didengar, mintalah engkau akan dikabulkan. Mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Wa qulu ya Rabbi idan li fi man qala la ilaha illallah. Kemudian kata Nabi SAW, wahai Rabbku, izinkanlah kepadaku bagi setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sekedar ucapkan saja dengan lisannya, mengucapkan la ilaha illallah. Nah, lebih rendah lagi kali ini. Nabi SAW tadi pada kali ketiga bilang yang lebih rendah, yang lebih rendah, yang lebih rendah, artinya lebih kecil daripada tadi yang ukuran paling terkecil, biji sawi. Nah, ini ucapkan saja dengan lisan la ilaha illallah. Fayaqulu wa idnam, kata Allah Subhanahu wa taala, wa izzati wa jalali wa kibriyai wa 'azamati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah, demi keperkasaanku, demi kemuliaanku, demi kesombonganku dan demi keagunganku, aku akan mengeluarkan dari neraka setiap orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Subhanallah. Intinya la ilaha illallah. Paling penting adalah la ilaha illallah. Ini termasuk hadis yang luar biasa menerangkan tentang harapan besar bagi setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah untuk bisa keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Sebesar apapun dosa selain kesyirikan. Dan ini sebagai landasan hukum paling kuat berkaitan dengan judul bab di depan, bahwasanya la ilaha illallah atau kalimat tauhid menghapus dosa-dosa. Karena orang ini yang dimaksud di sini yang dikeluarkan meskipun cuma sekian kecil dari di dalam dadanya terdapat kalimat tauhid la ilaha illallah, artinya orang ini adalah pelaku dosa. Dengan dosa itulah dimasukkan ke dalam neraka. Namun ada la ilaha illallah di dalam dadanya. Ada la ilaha illallah yang pernah diucapkan dan itu sangat bermanfaat. Nah, suatu ketika, suatu saat, meskipun mungkin sempat masuk ke dalam neraka, namun penghujung dari setiap orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah barakallahu fikum jami'an akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga berkat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini juga ternyata apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebanyak 3 kali, ada tambahan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ternyata itu terjadi sebanyak 4 kali. Nah, dan ini juga menambahkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah, demi keperkasaanku, demi kemuliaanku, demi kesombonganku, demi keagunganku, aku akan mengeluarkan setiap orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Dikeluarkan, dimasukkan ke dalam surga. Terakhir kata sang penulis, rawahu Muslim, artinya hadis ini adalah muttafaqun alaih. Hadis yang jadi kita dengar di sini ada 2 sahabat, hadis Anas dan juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Muttafaqun alaih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Barakallahu fikum jami'an. Adapun berikutnya juga hadis lumayan panjang, sudah kita akhirkan juga pada lain kesempatan. Ini juga sudah lebih daripada setengah jam kita membaca. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.